Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah session selanjutnya. Berilah pengertian kepada kami. Dan berilah kerelaan, kerendahan hati untuk menerima firman. Firman yang sulit, tetapi Engkau rela kasih tahu sama kita. Firman yang sangat kami tidak gampang mengerti. Tapi Roh-Mu ingin memberikan pengakuan, inspirasi, dan menolong kami untuk mengerti. Biar Engkau sendiri bekerja di dalam sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya sudah memberikan penjelasan mengenai Allah yang esa, Allah yang kekal, tetapi Allah yang kasih. Kasih itu perlukan objek. Dan kalau Allah itu esa dan tidak Tritunggal, dia tidak mungkin ada objek karena dia belum cipta. Kalau Allah belum cipta, bagaimana Allah mempunyai objek kasih? Tapi Alkitab mengatakan, sebelum cipta dia adalah kasih. Kasihnya dari kekal sampai kekal. Dan sebelum cipta, kasih itu sudah berfungsi. Karena Allah bukan Allah omong kosong. Bukan Allah yang teoritis. Allah yang betul-betul fakta di dalam realitas sesungguhnya. Kasih itu dilaksanakan di mana? Di antara tiga pribadi. Nah inilah logika yang paling kuat. Bukan dari agama, bukan dari pikiran manusia, dari wahyu Tuhan. Allah sendiri yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengasihi satu dengan yang lain. Dia diri keilahian yang kesatuan itu. Tetapi tiga bagaimana bisa satu? Satu mana bisa tiga? Pikiran kita dan logika setelah dicipta adalah mengerti yang dicipta. Tapi logika yang dicipta mau mengerti logika yang mencipta itu semacam loncatan yang mempunyai kesulitan. Created is created. Creator is creator. That is no way for creator to jump and enter into the realm of understanding creator. Sehingga Allah kalau tidak bisa dimengerti itu lumrah. Allah kalau tidak bisa dipahami oleh logika yang dicipta itu lumrah. Karena logika dicipta oleh Allah. Allah tidak dicipta oleh logika. Semua 1, 2, 3. Allah bukan dicipta oleh logika. Tapi logika dicipta oleh Allah. Semua orang pikir saya mau mengerti Allah. Kalau Allah saya tidak ngerti, saya tidak percaya. Allah bilang tidak percaya, sudah. Yang rugikan kamu. Hanya karena engkau tidak ngerti. Lalu engkau boleh tidak percaya. Saya bukan mau maksa ya. Yang tidak ngerti dipercaya. Saya cuma kasih tahu sama kamu. Yang tidak ngerti itu lumrah. Karena Allah lebih daripada pengertian. 350 tahun yang lalu. Seorang filosof dari Inggris namanya John Locke. Dia mengatakan, we always think about rational, contra-rational. Contra-rational, rational. Rasional dan tidak rasional. Yang rasional disebut masuk akal. Yang tidak rasional itu yang disebut tidak masuk akal. Tidak masuk akal kok suruh percaya. Kan tidak masuk akal. Jadi, saudara lagi bicara apa? Bicara akal. Lalu yang bisa masuk dan tidak bisa masuk. Gitu ya. Akalmu berapa besar sih? Akalmu mau menampung lebih besar dari akalmu. Itu kan tidak mungkin. Akalmu terbatas. Akalmu tercipta. Akalmu hanya bisa menerima yang lebih kecil dari akal. Anak kecil bilang saya bawa satu cetuan pergi ke laut. Mama bilang mau apa lu? Saya mau bawa laut ke rumah. Hah? Mau bawa laut ke rumah? Saya ambil cetukan bawa seluruh laut ke rumah. Akhirnya saya berenang di rumah, tidak usah jauh-jauh ke pantai. Dia mau bawa cetuan untuk membawa laut ke rumah. Sama seperti akal mau mengerti Tuhan Allah. Akalmu itu kecil semua. 1, 2, 3. Akal itu ngomong kecil gitu.
Akal kita itu, Allah itu tidak terbatas. Yang terbatas mau masuk ke yang tidak terbatas. Kalau bisa masuk, saya percaya. Kalau tidak bisa masuk, saya tidak percaya. Inilah orang gendeng. Kita selalu gendeng tapi tidak tahu gendeng. Itu betul-betul gendeng. Sudah gendeng tidak tahu gendeng. Sudah salah tidak tahu salah. Sudah terbatas, tidak ngaku terbatas. Kita terbatas. Lalu kita mau memikir yang tidak terbatas. Kita rasional. Lalu masukkan super rasional ke dalam rasional. Itu tidak bisa. Engkau mengatakan apa sih maksudnya super rasional? Ini kalimat bukan dari saya, dari John Locke. Dia mengatakan we think about the rational, counter-rational, rational, irrational. Do you ever think there must be something super rational? Melampaui rasio, melampaui kemampuan logika kita menampung, melampaui kapasitas kita bisa memikirkan. Lebih besar daripada yang mungkin kita pikirkan. Itu namanya Allah. Kalau engkau pakai rasional, tak rasional, rasional, tak rasional untuk mau menampung segala sesuatu, engkau berusaha untuk mengeluarkan Allah daripada dunia manusia. Itu ateis. Ateis itu adalah teis, cuma tipe A. Jadi dia sebenarnya tahu Allah, tapi dia tidak mau ngaku, tidak rela terima, tidak rela, itu tipe A. Jadi adalah teis yang tipenya A, ada teis yang tipenya B, ada teis yang tipenya S. Ya. Saudara teis tipe apa saya tidak tahu. Orang ateis pikir saya mampu memikir segala sesuatu, bahkan Allah pun lebih kecil dari pikiranku. Kalau Allah bisa masuk akal, saya percaya Allah. Kalau Allah bisa masuk akal, saya tidak mau percaya Allah. Engkau tidak percaya Allah, tidak mengganggu Allah. Engkau tidak percaya Allah, tidak merubah Allah. Engkau tidak percaya Allah, Allah tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena kamu tidak percaya dia ada. Allah juga tidak menjadi lebih ada setelah kita percaya dia ada. Lalu dia dari tidak ada menjadi ada karena engkau percaya dia. Siapa kamu? Kamu hanya manusia yang kecil, manusia yang rasulnya dicipta. Kalau engkau mau mengenal Allah yang melampaui rasio, itu namanya mimpi siang-siang bolong. Saudara, mengapa begitu bodoh? Itu sebab orang ateis waktu mati tetap ateis, setelah mati jadi teis terlambat. Tidak ada Allah, mati, sudah mati. Loh, kok ada ya? Sudah lambat. Saudara-saudara, ada seorang namanya Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet. Dia satu kali datang ke New York, dan dia pergi ke New York bangga sekali. Dia negara ateis, tidak percaya ada Allah. Waktu turun dari kapal terbang, seorang wartawan Amerika yang nakal, dia tanya, Mr. Khrushchev, welcome to America. We know that you are an atheist. Are you? Engkau ateis ya? Betul gak? Oh yes, I'm an atheist. Orang itu tambah satu kalimat. Who knows? You say in your mouth, I am atheist. But deep in your heart, probably because you are communist party member, you do not believe in God, but you only say, I believe in God in your mouth. Khrushchev marah. Kan dia melihat orang nakal kayak begini. Dia menjawab, I am truly an atheist. Orang itu tambah lagi. No, only your mouth. Probably your heart believe God is there. Dia bilang kan, God knows I'm an atheist. Tuhan tahu saya ateis. Nah, orang teis itu adalah orang teis yang tipe A. Nah, orang yang rasa Allah Tritunggal susah dimengerti. Yang susah itu otakmu terlalu kecil. Kalau otak kita terbatas, mau mengerti Allah Tritunggal, karena kita pakai matematika. Pakai matematika, pikir sampai mati-matian, tetap tidak ngerti Allah Tritunggal. Saya di Manado tahun 66 berkhotbah. Akhirnya tanya jawab. Ada seorang tanya,
Pertanyaan itu kasar sekali. Saya sampai hari ini belum bertemu orang lebih kasar. Dia mengatakan di seluruh dunia orang paling bodoh adalah Stephen Tong. Hah? Sudah bodoh jadi juara lagi. Waduh, seneng saya. Orang paling bodoh adalah Stephen Tong. Tahu tidak? 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Kenapa kemarin engkau bilang Tritunggal? Apakah 1 tambah 1 tambah 1 itu 1? Goblok, marahin saya. Saya dimarahin, terpikir ayat Alkitab. Kalau kamu dimarahin demi namaku, bahagialah, pahalamu besar di surga. Ya sudah. Terus saya bilang, Bapak siapa ini ya? Engkau bilang 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Saya tahu. Masa gini ada saya tidak tahu. Kalau tidak ngerti ini bodoh. Yang paling bodoh saya. Terlalu membanggakan saya dong. 1 tambah 1 tambah 1. Saya itu tahu 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Sejak umur 7. Karena dulu gua sekolah. Tapi setelah kelas 2. Saya naik kelas 3. Lalu guru kasih tahu saya 1 kali 1 kali 1 itu 1. Kamu dulu sekolah apa sih? Kamu mungkin cuma sekolah kelas 2. Nggak pernah naik kelas ya? Kalau kamu tidak pernah naik kelas, kamu bilang saya orang paling bodoh, ya sudah. Tapi saya tahu kali 1 kali 1 kali 1 itu 1. Mengapa harus mengerti alat perhitungan dengan tambah, tambah, tambah? 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Siapa tidak tahu? Kenapa tidak boleh mengatakan 1 kali 1 kali 1 itu 1? Otakmu itu tidak bisa putar. Otakmu itu cuma dikontrol oleh dalil-dalil, oleh logika-logika, oleh cara rasiomu yang terbatas, kaku, tradisional dan tidak mau berubah. Kenapa 1 kali 1 kali 1 itu 1? Karena bukan persoalan tentang tambahnya tambah. 1 bagi 1 bagi 1 1. Bukan soal tentang tambah atau kurang. Wilayah yang lain. Lalu kalau saya percaya Tritunggal dasarnya apa? Dasarnya Allah mengwahyukan. Wahyu Allah sama rasio saya besar mana? Fakta Allah sama yang dicipta oleh Allah besar mana? Yang dicipta itu harus berbeda yang dengan yang cipta. Itu namanya absolute necessity of the qualitative difference between the creator and the creature. Kalimat ini bukan dari saya. Saya tidak seperti itu pinternya. Tetapi ini kalimat dari para Leibniz, seorang filosof Jerman yang besar sekali, yang menemukan monadnologi, yang menemukan kalkulator, yang menemukan kalkulus. Ini orang besar luar biasa. Dan di antara semua filosof, kelihatan mukanya, matanya ganteng, cerdas luar biasa. Dia seumur hidup paling kesel. Kenapa dilahirkan di Jerman? Itu sebab dilahirkan di Indonesia jangan minder ya. Dia bilang, kenapa saya tidak lahirkan di Tiongkok? Saya paling senang menjadi orang Tiongkok. Saya dengar orang Tionghoa 3000 tahun yang lalu sudah mengerti kalkulus. Sekarang Jerman baru tahu. Waktu dia mengetahui orang Tionghoa sudah mengetahui kalkulus 3000 tahun sebelumnya, dia robek apa yang dia tulis, taruh di sampah. Dia ingin ke Cina, dia ingin menjadi missionary. Waktu diuji teologinya lah lulus, matematika yang lulus. Nah jadi ke Tiongkok. Nah dia mengatakan begini, kalau Allah menciptakan sesuatu, sesuatu itu pasti bukan sama dengan Allah. Masa Allah bisa menciptakan sesuatu sama dengan Allah? Kalau Allah bisa menciptakan sesuatu sama-sama dengan dia, berarti Allah bisa menciptakan Allah dong. Ngerti tidak? Ikut dan pikiran saya. If God can create God, sama seperti dia. It means that God can create God. If God can create God, it means also God can be created. If God can be created, God is not the creator. So the creator God is not God. Wah pintar sekali ya. Logikanya putarnya cepat. Kalau Allah bisa menciptakan sesuatu yang persis sama dengan dia, bukankah berarti Allah bisa mencipta Allah? Jika Allah bisa mencipta Allah, bukankah berarti Allah bisa dicipta? Kalau Allah bisa dicipta, bukankah dia adalah yang dicipta bukan pencipta?
Itu sebab pencipta harus beda dengan yang dicipta. Baru Allah itu Allah. Yang bukan Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu Allah, yang bukan Allah, bukan Allah, berarti Allah itu adalah mempunyai kualitatif beda dengan yang dicipta semua. Maka harus ada secara mutlak perbedaan kualitatif antara Allah dan yang dicipta oleh Allah. There must be the absolute necessity of the qualitative difference between the creator and the creature. Harus ada. Itu sebab yang dicipta jangan sombong. Yang dicipta jangan kira saya mau mengerti Allah. Allah masuk ke otak saya, baru saya mau percaya kepada dia. Allah tidak peduli kepercayaan atau tidak percaya dia. Karena keberadaan Allah bukan akibat kepercayaan kita. Semua. Keberadaan Allah bukan akibat kepercayaan kita. Sebelum engkau percaya, dia ada. Sesudah percaya, dia ada. Setelah engkau merasa engkau tidak percaya, dia tetap ada. Dia sama sekali tidak tergantung reaksimu bagaimana kepada dia. Dia tidak tergantung imanmu bagaimana kepada dia. Dia tidak tergantung bagaimana engkau berespons kepada dia. Karena keberadaan dia keberadaan self-sufficient, self-eternal, self-immortal, self-existing. Dan engkau bisa percaya ada Allah karena Allah ada. Baru mengakibatkan engkau bisa percaya atau bisa tidak percaya. Engkau bisa menerima, bisa percaya atau tidak menerima adalah akibat dia berada. Sehingga engkau boleh menerima, boleh tidak menerima. Tergantung pada you. Tetapi itu tidak akan merubah keberadaan dia. Dengan demikian Allah Tritunggal saya nak ngerti. Nak ngerti ya jangan sombong. Sudah tak ngerti sombong-sombong. Saya tak ngerti. Nak ngerti kok sombong. Saya nak ngerti ya itu lebih bagus kan. Saudara-saudara, kalau nak ngerti rendah hati. Kalau nak ngerti tunggu waktu. Kalau nak ngerti les. Kalau nak ngerti minta Tuhan mengwahyukan lebih daripada itu. I'm waiting you God. Please let me know. Let me understand. Teach me. Reveal me. Enable me to know more about you. Kalau Allah itu melampaui rasio, kenapa engkau memaksa dia harus di dalam rasio? Kalau Allah itu mencipta, kenapa engkau persamakan dia dengan yang dicipta? Ini semua yang tidak masuk akal. Bukan Allah tidak masuk akal. Engkau minta Allah harus masuk akal. Itu namanya tidak masuk akal. Saudara-saudara, Allah sang pencipta jangan dipaksa. Allah melampaui jangan diturunkan. Allah inisiatif jangan dijadikan pasif. Lalu engkau mengatakan, oh God, when can I know you? Kapan saya bisa mengerti engkau secara tuntas, secara sempurna? Paulus berkata, sekarang kita lihat segala sesuatu samar-samar, tidak jelas. Kenapa? Zamannya Paulus belum ada kaca, hanya ada air. Jadi kalau mau lihat muka, ngeluh di sumur. Muka lu di situ. Oh, saya ada alis loh. Jenggot sedikit. Yang lain bilang, loh kok saya tidak ada jenggot? Lalu cewek kemana ada jenggot? Lalu engkau lihat kaca, tidak ada. Lihat air, ada. Engkau lihat kaca, kaca waktu itu bikinan tembaga. Tembaga itu dibikin sampai rata. Lalu caranya 2 tembaga. Kalau 1 tidak bisa. Kertas gosok juga. 2 gini bisa rapi. Tapi tetap tidak bisa. Karena 2 gini sama-sama bengkok. 2 bengkok juga tidak. Mesti 3. Jadi 3 itu angka mutlak. Dengar baik-baik ya. Kalau 3 kaca gosok bersama. Yang di tengah pasti mutlak rata. Mutlak datar. Tidak mungkin bengkok sedikit. Karena 3 menggosok. Yang tengah tidak bisa lari. Angka 3 itu angkanya Allah. Jangan main-main. Allah itu Allah Tritunggal. Jadi angka 3 ada angkanya Tuhan Allah. Saudara tahu, 50 tahun yang lalu kita dengar bukan kaset, bukan VCD, bukan DVD, bukan CD, bukan kartu. Kita dengarnya pakai itu piringan hitam. Siapa yang tahu piringan hitam coba angkat tangan.
Nah, ini orang kuno ya. Sudah lebih tua lu. Nah, saudara-saudara, saya dari umur 14 pakai uang setengah mati beli piring hitam. Sampai umur 20 piring hitam saya 600. Musiknya Beethoven, Mendelssohn, Bach, Brahms, hafal. 600 piring hitam saya hafal di sini. Sekarang saya boleh kontak musik karena sudah disiapkan Tuhan dari umur 14. Berapa jam satu hari? 6 jam dengar musik. Hafal semua musik yang penting-penting. Waktu itu piring hitam itu bersuara karena ada jarum. Jarum kena piring, piring putar-putar. Getaran yang berada di jarum jadi musik. Nah, jarum itu bikin dari besi. Besi terus kerik di situ tumpul. Jadi 3 piring hitam ganti satu jarum. Saya dengar musik satu hari berapa jam. Jadi saya beli jarum ribuan. Ribuan itu habis. Sesudah dipakai lagi, sudah tumpul, sudah tidak tajam lagi, pakai lagi. Musiknya tadi menjadi gitu. Jelek banget. Kalau tidak ganti jarum tidak ada musik. Itu sebab kalau dagingmu ada jarum seperti Paulus. Oh Tuhan, ada duri di dalam dagingku, ambillah. Tuhan bilang itu bukan duri, itu jarum bikin musik. Jangan dilepas, nanti musiknya tidak keluar. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, waktu saya dengar musik itu ganti jarum, ganti terus ganti sampai saya umur 25. Saya ada uang beli jarum berlian. Jarum berlian itu makin kecil makin mahal. Kalau berlian perempuan makin besar makin mahal. Tapi berlian yang taruh di sini untuk musik, tak keluar musiknya karena kegedean. Nah, jangan kira kalau gede itu mahal. Di dalam musik itu berlian makin kecil makin mahal. Dan berlian itu dibikin lincip 2 belah, kanan kiri. Karena waktu stereo mulai muncul tahun 1958 itu terat yang berada di piringan itu kanan kiri lain. Ini itu timpaninya di kiri, biolanya di kanan. Jadi yang kiri drum, yang kanan biola. Wah, itu mahal sekali jarumnya. Makin kecil makin mahal. Engkau bilang tak bisa gitu sih. Kiloan yuk, kiloan. Nah laku kiloan. Ya. Terlalu besar dah bunyi. Nah, saudara-saudara, waktu saya dengar musik, saya mengerti banyak hal yang luar biasa. Nah, saya mau memberi utara kepada orang lain. Nah bisa. Saudara-saudara, pelan-pelan terus ada kaset, pelan-pelan terus ada VCD, ada DVD. Semua sistemnya lain. Nah, saudara-saudara, waktu kita zaman itu, kita dengar musik pakai cara itu. Tapi paling baik tetap dengar musik kalau orang nyanyi sendiri. Itu pakai suara asli. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Tuhan menciptakan dalil-dalil di dalamnya. Waktu kita mengerti alat Tritunggal, alat Tritunggal melampaui otak. Dan otak kita tidak bisa menampung, tapi Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak dipengaruhi oleh respons kita percaya atau tidak percaya kepada Dia. Dan pada waktu saya mengatakan, kenapa harus 1 tambah 1 tambah 1 itu 3? Kenapa tak boleh 1 kali 1 kali 1 itu 1? Itu lompat. Lompat daripada kelas 2 menjadi kelas 3. Lompat daripada angka tambah menjadi angka kali. Itu wilayahnya lain. Pada waktu kita mau mengerti Tuhan Allah juga begini. Jangan mengerti Tuhan Allah mengenai dalil, mengelalui tradisi ikatan yang sudah membelenggu engkau. Saudara-saudara. Lalu saya melihat lagi satu hal. Kalau di sini satu titik. Titik itu saya perpanjang menjadi apa? Titik kalau diperpanjang menjadi apa? Garis. Garis kalau diperpanjang menjadi apa? Bidang. Bidang kalau diperpanjang menjadi apa? Titik bergerak jadi garis. Garis bergerak menjadi bidang. Bidang bergerak menjadi ruang. Nah, di sini coba saya gambar ya. Bisa lihat tidak lihat tergantung orang itu tidur.
Ini titik. Titik digerak menjadi garis. Garis bergerak menjadi bidang. Bidang bergerak menjadi ruang. Ruang bergerak menjadi tidak karu-karuan. Ini ruang ya. Ruang ini ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya semua. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Dan ruang ini ada tidak? Ruang ada tidak? Ruang kalau tidak ada kamu di mana? Kamu di dalam ruangan ini kok. Ruang ada tidak? Ada. Saya tanya, bidang ada tidak? Loh, kok tidak jawab ya? Ruang ada tidak? Bidang ada tidak? Ada di dalam tepinya ruang. Bukan di dalam ruang. Dalam ruang itu orangnya. Panjangnya ada tidak? Lebarnya ada tidak? Tingginya ada tidak? Semua ada di tepinya, di pinggirnya, di permukaannya, ruang. Lalu saya tanya, jikalau ruang itu tidak ada, bidangnya ada? Pikir dong. Jika ruang itu tidak ada, bidangnya ada? Tidak ada. Kalau ruang itu tidak ada tingginya enggak? Tidak ada. Ada panjangnya? Tidak ada. Ada lebarnya? Tidak ada. Ada titik bermulanya? Tidak ada. Jadi ini namanya 1 kali 1 kali 1 adalah 1, 3 kali adalah 1. 1 apa? Ruang. Ini 1 titik, 1 garis, 1 bidang, 1 ruang. Tetapi saudara-saudara, ruang ini ada. Karena ini fakta. Titik itu ada di mana? Di imajinasi. Itu sebab saya kasih tahu. Allah Tritunggal, Allah yang ada. Allah tidak Tritunggal, Allah di dalam imajinasi. Tidak ada. Konklusi yang sangat keras, sangat sulit diterima. Tapi ini bukan begitu gampang diboikot hanya karena 1 tambah 1 tambah 1 di 3. Itu pikiran taruh dangkal. Kenapa pikiran kita harus terjepit? Pikiran kita harus terbatas oleh kaidah-kaidah, dalil-dalil daripada imajinasi kita yang akatannya di matematika. Saudara-saudara, the only God exists is the Trinity. The only God revealed is the Trinity. The only God let us can understand Him is the one who reveal us who is He is. Allah yang sejati adalah Allah yang Tritunggal. Bukan di dalam 1 titik. Allah itu Esa. Esa apanya? Di mana dia? Allah itu adalah 1 garis. Allah 1 bidang. Allah 1 titik. Itu semua adalah dasar-dasar di dalam keadaan imajinasi yang tidak pernah ada. Pada waktu ruang itu sudah berada, itu ada. Dan Allah berada dari kekal sampai kekal. Allah bukan hasil produksi logika. Allah bukan hasil produksi pikiran. Allah bukan hasil produksi imajinasi. Allah bukan hasil produksi ilusi. Allah juga bukan hasil halusinasi. Allah adalah berada pada dirinya sendiri. Dan dia dari kekal sampai kekal menyatakan dia sendiri adalah Allah Tritunggal. Yang tidak mengerti tunggu sampai hari itu mengerti. Yang belum bisa mengerti ngaku dirimu kurang bisa mengerti. Yang tidak mengerti rasio ngaku rasiomu dicipta. Tapi Allah yang menciptakan rasio melampaui rasio. Dan Allah itu ada pada diri sendiri. Dan Allah berkata kepada manusia. Baru manusia tahu ada yang berkata kepada saya. Dia berada dan dia berkata. Dan dia itu adalah Allah. Saudara, di sini ada 3 tahap. Allah berada, Allah hidup, Allah berkata. Baru kita menerima sabda Allah. The God who exists, the God who is willing to speak, the God who is living, speaking and reveal what He speaks to men, so we know who He is. Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Ini meskipun 3 tapi 1 ruang,
satu realita, bukan tiga, tetapi dalamnya mengandung ada titik, ada garis, ada bidang. Ini adalah tiga yang berada di dalam, tetapi tiga itu bukan tidak berada, ada di dalam keadaan konkret. The concrete reality, the only existing God is the God of Trinity. Allah Tritunggal, Allah yang ada, Allah yang berada pada diri, dan Allah yang kekal dan self-sufficient. Selain Allah Tritunggal, semua Allah itu Allah konsep. Allah konsep itu Allah pikiran manusia. Ada Allah yang hanya dimengerti oleh rasio yang begitu datar. Allah yang sungguh adalah yang hidup, yang menyatakan diri bagaimana bekerja di dalam alam semesta, dan bagaimana mempunyai cinta kasih antara pribadi di dalam dirinya, substansi yang esa. Dan Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah yang menyatakan diri kepada manusia, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berada, bagaimana dia berkata-kata kepada manusia. Barulah otak kita mengerti. Apakah Tritunggal itu rasional? Tidak. The Trinity is not rational, but Trinity is fact. Allah Tritunggal tidak masuk akal. Allah Tritunggal itu fakta. Dia adalah Allah yang sejati. Kenapa tidak masuk akal? Bisa fakta. Karena akal kita terlalu kecil. Masuk akal. Suruh alam masuk ke dalam akal. Dah sungkan kamu. Akalmu begitu kecil. Suruh alam masuk ke dalam. Sama seperti unta masuk ke dalam mobilmu. Mobilmu meledak, masih belum cukup dia masuk. Seperti air laut masuk rumahmu. Engkau tak mungkin. Saudara-saudara, Allah yang faktual adalah Allah yang melampaui kapasitas rasio kita. Maka John Locke mengatakan, not only rational or irrational, but there must be another realm. We'll call it the supranational. Saudara, sekarang engkau mengatakan, saya adalah manusia yang berpikiran, yang berotak, ada rasio. Otakmu berapa besar sih? Paling banyak 1.500 sampai 1.600 cc. Kalau kebanyakan, bengkak. Kebesaran, cair air, mesti keluarin. Kalau tidak, mati. Saudara-saudara, suruh Allah masuk sini, itu dah sungkan kamu. Allah, please come into my brain. What is your brain? How big is your brain? You want me to squeeze myself into your brain? Nah, maka dia bilang, yang masuk akal ini namanya rasional. Yang tidak masuk akal itu namanya irasional. But do you think that's all? No. There must be something supranasional. Maksudnya apa? Melampaui daripada rasio kita. Melampaui kemungkinan kita memikir. Itu baru Allah. Kalau Allah bukan supranasional, dia bukan Allah. Allah rasional, itu Allah filosof. Allah irasional, Allah orang yang sembarang percaya. Allah supranasional yang menciptakan rasio. Siapa saudara? Saudara dicipta oleh Allah. Maka Allah melampaui lebih tinggi daripada kemungkinan yang kau pikir dan mengerti. Itu lumrah. The God who is the supranational more than transcends what you can think, what you can understand, what you can comprehend. That is the very, very rational, supranational God. Jadi Allah yang supranasional itu sebenarnya kita bisa mengerti secara dasarnya, tapi mengerti detail tetap dia adalah suprarasional. Saudara-saudara, di sini kita mengerti Allah Trinity. Tetapi kalau supranasional, bagaimana bisa mengerti? Pokoknya terima dulu. Saudara-saudara, saya mau tanya, saudara tahu siapa papa lu? Tahu? Kau tahu? Lu pikir ya, pikir ini papaku. Mulutnya sama. Yang sama kamu mungkin musuhmu loh. Papamu malah tak sama loh. Engkau pikir ini papaku, karena aku ngomong-ngomong mirip, cocok untuk papaku. Cocok tak tentu loh. Yang cocok ngomong sama kamu 3 orang. Yang pamamu cuma 1 orang. Tidak bisa kira saya pikir ini cocok. Saya pikir itu dah cocok. Saya pikir itu namanya
sendiri mikir dewe, ya, cocok-cocokin dewe. Papamu adalah papamu, engkau bagaimana tahu? Karena dia bilang, aku papamu. Jadi orang bilang sama kamu, aku papamu, jadi papamu. Kalau begini saya bilang sama kamu, aku papamu. Kamu mau jadi anakku? Mau? Kalau kamu mau, saya pikir-pikir lagi, mungkin saya tidak mau. Saudara-saudara, saya bilang, kamu anakku, oh papaku. Saudara-saudara, kalau yang ngomong itu 5 orang, 5 jadi papamu. Saya kasih tahu ya, bagaimana tahu siapa papaku? Tidak bisa dari orang itu. Kalau orang itu bohong, mati gua. Kalau dia menipu, saya kejebak. Saya bagaimana tahu siapa papaku yang sesungguhnya? Satu-satunya cara, mamaku yang ngomong. Nggak ngerti ya sudah. Mama ngomong, itu loh bapakmu. Engkau bilang, kenapa saya percaya mama ya? Wong aku tidur WDE kok. Tetapi cilakalah kalau mama lu bohong. Dia tidur sama orang lain, terus bilang ini yang papamu. Engkau ketipu. Maka bapak sesungguhnya, dengan sesungguhnya membicarakan hal yang sesungguhnya, maka saya baru tahu kebenaran. Bapak yang sungguh bicara dengan sungguh tentang hal yang sungguh-sungguh, baru saya sungguh-sungguh tahu semua. Bapak yang sungguh bicara dengan sungguh tentang hal yang sungguh-sungguh, baru saya sungguh-sungguh tahu. Dengan demikian Allah Bapa melalui Roh Kudus menaungi Yesus Kristus datang ke dunia, menyatakan kepada kita dari mana kita, dia bagaimana menyatakan kebenaran melalui Roh Kudus, Roh kebenaran, menaungi Yesus Kristus menjadi utusan Allah, memberitahu kepada kita siapa Bapa kita, baru kita tahu. Allah Tritunggal bukan saja Allah mencipta, Allah Tritunggal adalah Allah yang mewahyukan. Di dalam itu Westminster Confession mengatakan yang mewahyu dan yang diwahyukan itu sama. Saya dulu nggak ngerti ada apa kalimat ini. Pentingnya apa? Kenapa mesti ada kalimat ini? The revealer and the revealed one is the same. Yang diwahyukan sama yang mewahyukan itu sama. Ini kenapa penting? Karena kita selalu melihat yang diwahyukan sama yang mewahyukan tidak sama. Contoh ya, orang umur 40 waktu mewahyukan diri, umur lu berapa ya? Dia bilang coba tebak sendiri. Engkau tebak 25 ya? Salah. 28 boleh murung dia. Salah. 22 boleh senyum dia. Jadi umur 40 kepingin dilihat umur 22. Itu namanya revealer and reveal one different. Yang diwahyukan lebih muda, pengwahyu tua, semua 1, 2, 3. Yang diwahyukan muda, yang mewahyukan tua. Sekarang bahaya loh, apalagi teknologi Korea. Nggak ngerti? Orang Korea hidung minta berapa senti diakali, pipinya mau kempes sedikit diakali, giginya keluar dioperasi masuk. Ini kurang tinggi dibikin, akhirnya kelihatan cantik sekali. Sesudah itu nikah sama dia dapat anak jelek sekali. Wah, saya nikah sama kamu begitu cantik, kok anaknya jadi gini? Ya tidak tahu nasibmu itu. Lalu nikah sama gua setia sama kamu, anaknya jadi gini. Tidak bisa. Orang kamu punya ini gini, anaknya kok gini ya. Ini hidungnya kok kayak singa ya. Saya menikah sama manusia kok dapat anak singa. Ayo coba lihat, telusuri. Telusuri gimana? Yang engkau pernah operasi di mana? Di Korea. Oke, kita cari dokternya. Dokter kasih data, baru tahu memang muka singa. Setelah operasi jadi manusia. Ini namanya evolusi. Saudara-saudara,
Lalu kau mengatakan cilaka, saya dapat nyonya lain sama aslinya. Aslinya itu the revealer. Nyonya yang saya dapat reveal one. The reveal one is fake. The reveal one is artificial. The reveal one after gone through the surgery. Setelah engkau dioperasi jadi gini, nah saya kira mendapatkan nyonya cantik, padahal mendapat nyonya antik. Cilaka ini bagaimana? Saudara-saudara, maka reform teologi begitu penting ya. Reform teologi sudah memasang sesuatu kuda-kuda untuk menghancurkan semua pemalsuan. The revealed one and the revealer must be the same. Saudara percaya semua agama diwahyukan Tuhan? Kenapa Allah memberikan wahyu yang lain kepada agama ini dan kepada agama lain? You kira semua agama sama? Saya kasih tahu, semua orang masak ayam lain, apalagi agama. Ayam kampung, ayam sama-sama papa mamanya, dimasak sama si A sama si B lain. Kau kira agama semua sama? Allah yang mewahyukan mungkin tidak mengatakan A kepada you, B kepada dia supaya kamu bertarung. Itu Allah jahat. The revealed one and the revealer must be the same one. He must be with integrity, honesty, reveal the truth. Truly sincere to truly reveal the true truth. And the true God is the one who reveal the truth to man. Allah yang sejati sungguh-sungguh mewahyukan segala kebenaran kepada manusia yang dia mau memberitahu kepada dia. Sehingga wahyu Allah tidak boleh ada cacat. Wahyu Allah itu tidak boleh ada sembarangan. Saudara kalau mungkin membaca aslinya semua yang dibaca, semua yang diselidiki daripada kitab suci, jangan baca bahasa yang belum diterjemahkan. Makin nak ngerti makin percaya. Ngerti kalimat ini? Makin nak ngerti makin dipercaya. Kalau nak ngerti ya kamu sembarangan percaya. Tetapi orang Kristen yang sejati, faith seeking understanding. Saya beriman, saya mau mengerti. Meskipun saya tidak cukup, saya tidak sanggup, saya tidak layak, saya tidak qualified, saya tidak bersyarat mengerti. Karena you super rasional. Tetapi paling sedikit yang super rasional bisa diterima oleh rasional dengan sungguh-sungguh takluk kepada engkau. Karena otak lebih kecil daripada roh. Saya mentaklukkan otakku kepada Roh Kudus. The return of the prodigal reasoning, that is called faith. The return of the prodigal emotion, that is called faith. The return of the prodigal valuation, that is called faith. The return of prodigal morality, that is called faith. Iman berarti kembali rasio kepada kebenaran. Iman berarti kembali emosi yang liar kembali kepada kebenaran. Iman berarti kembali kemauan yang sudah liar kembali kepada kebenaran. Iman berarti kembali moral yang sudah rusak kepada kebenaran. Itu namanya iman melalui pertobatan. The return is the conversion. The return is the repentance. Return to the original, that is the new direction. And the new direction is called faith. Iman adalah direksi, adalah arah yang benar daripada otak yang sudah liar, takluk kepada kebenaran yang benar. Emosi yang sudah karu-karuan, takluk kepada cinta yang suci. Kemauan yang semau dewe, sekarang nurut kepada pimpinan Tuhan yang benar. Perjalanan moral yang sudah kacau balau rusak, sekarang kembali kepada Tuhan dengan jujur. Itu namanya iman. Iman tidak membunuh rasio. Iman tidak membunuh pikiran. Iman tidak membunuh apa yang diciptakan oleh Tuhan. Iman mengembalikan yang dicipta dan rusak menjadi yang asal, disembuhkan oleh Tuhan. Iman mengembalikan yang sudah sesat, yang sudah liar kepada jalan benar, takluk kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah Tritunggal tidak gampang dimengerti. Justru tidak gampang dimengerti, maka kita harus mengakui super rasionalnya. Allah Tritunggal tidak mengerti, tidak berarti dia salah. Bukan karena tidak bisa masuk akal, berarti dia tidak ada gunanya. Akalmu terlalu kecil. Akalmu kayak batu gini, suruh masuk akal untuk apa? Akalmu membatu, akalmu kaku,
akalmu kolot, akalmu membeku, suruh Allah masuk akalmu, rupamu. Saudara-saudara, Allah yang melampaui dari akal, memberi pengertian kepada kita. Oh begitu. Jadi percaya Allah yang suprarasional itu benar, tidak salah. Kalau Allah yang suprarasional memang lebih daripada akal. Saya sekarang takluk, you terima kepada Allah yang tidak bisa masuk akal. Justru akalmu masuk Allah, bukan Allah masuk akalmu. Akalmu kembali kepada kebenaran, bukan kebenaran diikat oleh akalmu. Baru engkau sekarang takluk kepada Tuhan. God, I submit to you, I surrender to you, I put my created, limited and polluted reasoning into your unlimited, pure and eternal truth. I submit myself, I surrender myself, I surrender the created reasoning power under the guiding of the Holy Spirit. So I meet the freedom in the truth. The freedom in the truth means that the truth will set you free. Alkitab mengatakan kebenaran akan membebaskan engkau. Bukan engkau diikat oleh pikiranmu lalu mau memimpin kebenaran. Salah. Engkau mesti takluk kepada kebenaran, dan kebenaran membebaskan kamu. Allah Tritunggal memang susah dimengerti. Allah Tritunggal tidak ada analoginya. Karena apa? Karena Allah Tritunggal itu bukan yang dicipta, tidak bisa dianalogikan. Sekarang saya ambil umpama. Engkau suka makan tahu. Tahu tidak apa itu tahu? Yang tidak tahu makan tahu, ya itu tidak tahu. Tahu. Lalu engkau pergi ke satu pulau di Mikronesia. Engkau kepingin makan tahu. Engkau tanya, can I have tahu? Yang jual bilang, what's that? Mau cari tahu. Tahu, yaitu tahu. Dia bilang, saya tidak tahu. Saya mau tahu, saya tidak tahu. Engkau bilang tidak tahu. Garuk kepala. Itulah yang putih-putih. Oh, terus dibawa ini kertas. Bukan yang tebal. Putih tebal apa ya? Karet. Dikasih satu karet yang tebal. Engkau bukan yang bisa dimakan. Sudah pergi lu, kurang ajar lu. Cari apa yang saya tidak tahu, minta putih, minta tebal. Datang lagi ke satu toko, saya mau tahu. Orang menjawab, I never know what is tahu. Yang putih-putih itu loh, dikasih kertas lagi. Bukan yang tebal, dia kasih kayu. Bukan yang elastis, dia kasih karet. Engkau bukan yang bisa dimakan, dia tidak ngerti lagi. Lalu engkau bilang, saya mau tahu. Engkau bicara di situ sampai 10 tahun, tidak ada orang tahu. Karena pulau itu tidak pernah tahu apa itu tahu. Mereka tidak pernah tahu apa itu tahu. Dan tidak bisa kasih sama engkau. Tritunggal juga begini. Tritunggal tidak ada analoginya. Karena tidak ada analoginya, semua yang dicipta tidak bisa memberi pengertian tentang Allah. Itu artinya Allah itu Esa. Berarti no compare, no analogi. Itu namanya Esa. Bukan Esa itu satu, Allah itu satu. Kalau tambah satu dua, tambah satu tiga. Bukan itu. Allah Tritunggal itu Allah yang unik, Allah yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Itu namanya Esa. Saudara-saudara, bagaimana saya mengerti Allah yang Esa? Allah yang tidak ada bandingnya. Allah yang tidak ada sesuatu yang boleh dipakai untuk menjelaskan dia. Itu namanya Allah Esa. Karena Esa unik, karena Esa supra, karena Esa transcend, karena Esa tidak ada analogi. Sehingga barang siapa yang mengatakan saya menjelaskan Esanya Allah kepada engkau, itu sulit. Kecuali waktu dia menjelaskan, dia pakai prinsip Alkitab. Kalau tidak pakai rasio, pakai umpama, pakai segala contoh yang dicipta oleh Tuhan, itu omong kosong. Sekarang saya akan membongkar omong kosongnya. Pertama, Allah Tritunggal seperti matahari. Matahari tidak ada dirinya. Matahari tidak ada cahayanya. Di dalam cahaya ada hangatnya. Sun element, sun beam, sun heat.
Alat Tritunggal seperti matahari, ada pada diri, ada radiasi daripada cahayanya. Dalam cahaya mengandung itu kepanasannya. Maka Allah Bapa seperti matahari, cahaya seperti anak Allah, dan hit seperti Roh Kudus. Allah Bapa berada di tempat yang jauh di surga. Allah Anak adalah cahaya yang datang ke bumi, inkarnasi. Lalu Allah Roh Kudus adalah kehangatan yang berada di dalamnya. Ini sangat baik, tapi omong kosong. Kenapa? Karena kalau matahari itu bercahaya dan berkepanasan, cahaya diiklarkan menjadi seperti Yesus Kristus. Lalu panasnya seperti Roh Kudus. Kelihatan bagus karena cahaya bisa lihat, kehangatan tidak bisa lihat. Allah Bapa tidak bisa dilihat. Begitu engkau lihat, langsung buta engkau. Engkau lihat cahayanya, bukan lihat mataharinya. Melihat kita lihat Yesusnya, tidak lihat Bapanya. Dan kita rasakan pekerjaan Roh Kudus menghangatkan kita, memberikan kekuatan, mengwahyukan dan memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah hit. Sun element, the Father. Sun beam, the Son. Sun hit, the Holy Ghost. Seperti betul. Ini salah. Karena apa? Karena cahaya matahari itu bukan matahari. Kepanasan matahari bukan matahari. Engkau bilang, kalau cahaya matahari bukan matahari. Lalu apa itu? Cahaya matahari bukan matahari. Lalu cahaya matahari apa? Cahaya matahari yaitu cahayanya matahari. Semua cahaya matahari bukan. Ayo ikut 1, 2, 3. Cahaya matahari adalah cahayanya matahari. Tidak sama, bukan matahari. Lalu panasnya matahari bukan matahari. Panasnya matahari ada panasnya yang terkandung di dalam cahaya matahari, bukan matahari. Jadi istilah Allah adalah Tritunggal. Seperti matahari ada sinarnya, ada hangatnya. Inilah Allah Tritunggal. Itu namanya omong kosong. Itu namanya tidak menyampai, lalu bikin yang super rasional, sementara pura-pura menjadi rasional untuk menipu kamu. Guru sekolah minggu yang pakai cara ini untuk menipu anak-anak, dosamu sudah besar, cepat bertobat. Lalu bagaimana mengerti Allah Tritunggal? Nanti kita coba pakai prinsip Alkitab. Kedua, S keras, S cair, S uap. Yang keras kok bisa menjadi uap? Yang uap tidak bisa dipegang. Tapi yang keras itu bisa pegang. Bukan sudah pegang sebentar engkau lepas karena kedinginan. Karena es kok, terlalu dingin toh. Es itu real. Lalu es itu setiap kubik cc ditambah dengan 80 kalori, dia menjadi air. 1 cm kubik es ditambah, dikasih terus kehangatan kalori 80, dia menjadi air cair. Esnya tidak ada lagi, menjadi air. Lalu air dipanasin, kalori tambah terus sampai pada 100 derajat. Dari 100 derajat air yang sebelum umum sudah 100 derajat, tambah lagi 1 cc air ditambah 540 kalori, dia menjadi uap, menjadi angin yang panas sekali, lalu menguap, menaik, lalu tidak tahu kemana, susah kembali lagi. Engkau menjadikan uap 100 cc menjadi 100 cc air Celsius. Engkau mesti tarik keluar 540 kalori. Dari air yang 0 derajat menjadi 0 derajat, itu es. Engkau mesti tarik lagi 1 cc 80 kalori. Tetapi herannya sampai pada 4 derajat Celsius. Setelah mendingin sampai 4 derajat, mulai memuai. Mengapa memuai? Tidak ada orang tahu. Ini fisika, ini dalil, ini adalah yang ditetapkan oleh pencipta.
Karena kalau air tidak memuai, dia menjadi es pasti tenggelam. Kalau air sudah musim dingin menjadi es semua tenggelam, ikan mati semua. Tuhan mengasihi dunia sehingga mengkaruniakan anak yang tunggal kepada mereka. Ini keselamatan. Tuhan mengasihi dunia sehingga membuat es bengkak. Itu kenikmatan. Karena kalau es itu sudah menjadi es, dia bengkak, dia terapung, ikan masih hidup. Supaya musim dingin masih bisa makan kepiting. Mereka masih bisa makan ikan. Demikian cara Tuhan bekerja. Ini semua super rasional. Saya mau mengerti, masuk akal. Akalmu kaku, akalmu terkurung oleh kaidah-kaidah fisika yang diciptakan oleh Tuhan. Padahal Tuhan pada saat tertentu dengan supernatural power, He intervene the natural law. Waktu Allah pakai kuasa supernatural untuk mencampuri dan melampaui, melanggar kaidah fisika, membuktikan dia Allah yang hidup. Dan itu kadang-kadang disebut mujizat. Pada waktu Tuhan melawan, melampaui apa yang sudah dia tetapkan menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu mujizat. Mujizat dua macam. Mujizat rohani, supranatural, seperti membangkitkan orang. Mujizat yang natural seperti segala dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, satu kali ada orang tidak percaya Tuhan. Saya khotbah sama mereka. Lalu saya bilang, engkau pernah melihat ada mesin yang paling mutakhir? Mesin itu ya dikasih air, dikasih ludah, dikencing anak-anak. Terus sudah air kencing, air ludah, air keringat masuk. Keluar dari mesin itu jadi apel. Pernah lihat tak? Pernah lihat mesin yang begitu hebat tak? Mau tak mesin itu? Kalau kamu ada mesin itu waktu enak ya, kasih kencing jadi apel, mau nggak? Waduh, kasih kencing jadi apel, kasih ludah jadi apel, ya, kasih keringat jadi apel. Nggak pernah lihat? Yang pernah lihat coba angkat tangan. Saya selalu lihat. Mau? Saya bocor rahasia, mau? Pohon apel, betul tak? Pohon apel dikencingi jadi apel kan? Nah, pohon apel dikeringetin jadi apel kan? Itu namanya intervensi Allah dan kuasa supernatural untuk sesuatu yang dia cipta dengan dalil apel. Dia menang. Dia menjadikan apel. Jadi yang disebut mujizat itu sebenarnya ada dua macam. Yang satu natural, yang satu supernatural. Yang supernatural di mana kita tidak tentu selalu menemukan. Yang natural sebenarnya ada. Pohon yang paling jelek di dunia adalah pohon Natal. Ini paling jelek ini. Kilap-kilap, ketip-ketip, tidak ada akarnya, buahnya tidak bisa dimakan. Ini penipuan besar ini. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu ada bijaksana luar biasa. Dan Allah yang mencipta, dia sendiri lebih luar biasa. Jadi engkau bilang es, jadi air, air jadi uap. Ini Tritunggal karena sama-sama H2O, H2O, H2O. Saya bilang nonsense. Karena air adalah uap, uap adalah es. Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Jadi ini analogi kedua, salah. Engkau bilang ini salah, itu salah. Jadi patung maunya apa? Maunya kamu jangan salah. Jangan jelaskan pada anak. Allah Tritunggal ya anak-anak adalah matahari, ada cahaya. Jangan lagi menipu anak-anak. Matahari, cahaya dan hangat itu Allah Tritunggal. Salah. Es, air, uap, salah. Engkau bilang gimana ya? Jelaskan Allah Tritunggal kepada anak begitu sulit. Oke, gini aja. Saya ini papa. Di rumah dipanggil papa, papa, papa. Lalu waktu saya bawa taksi jadi supir, orang tidak panggil papa, papa, panggil supir. Saya mau pergi ke Kemayoran, silakan masuk, bayar berapa? Nanti hitung. Waktu saya di rumah, saya papa. Waktu saya setir mobil, saya apa? Supir. Sampai di kantor saya manajer. Saya adalah manajer. Bapak
ini urusan gini. Begini. Waktu saya di kantor, saya kedudukan manajer. Waktu saya pulang bawa mobil, saya driver. Sampai di rumah, saya suami, saya ayah. Ini namanya Tritunggal. Omong kosong. Karena driver itu adalah manajer itu. Dan papa itu adalah driver itu. Ini 3 profesi, 1 pribadi. Ini bukan alat Tritunggal. Itu sebab ada orang yang akhirnya menjadi Kristen, lalu tulis buku menjelaskan alat Tritunggal. Banyak orang bilang inilah baru gua ngerti. Aduh, dulu jadi Kristen puluhan tahun goblok. Nggak ngerti apa-apa. Sekarang orang yang jadi Kristen menjelaskan. Saya baru ngerti, gampang tahu alat Tritunggal. Papa menjadi tukang taksi. Tukang taksi menjadi pegawai. Itu nama alat Tritunggal. Salah. Jadi kalau begini bagaimana mengerti Tritunggal? Saudara, saya mencari cara yang lain. Saya berusaha cari untuk mengerti. Tapi memang tidak ngerti. Karena ini super rasional. Lalu saya memberitahu kepada dia. Kira-kira begitu loh. Itu kalau bilang matahari, sinar, cahaya, elemen, panas. Itu tidak cocok. Sekarang saya tanya. Orang Kristen itu baca kitab apa? Jawab. Kitab suci ya. Ini saya ada 1 jilid kitab suci. Lengkap tak? Kitab suci saya lengkap tak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari halaman pertama sampai akhir. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru lengkap. Saya ini 1 kitab suci lengkap. 1. Lalu engkau jadi Kristen. Saya bilang, jangan dengar khotbah saja, baca sendiri. Oke, saya beli. Engkau beli di toko buku. Engkau juga beli 1 kitab suci. Sekarang saya ada kitab suci 1. Engkau ada kitab suci 1. Sudah berapa? 2 ya. Terus kawanmu mengatakan, loh bisa beli ya? Saya juga mau. Dia bayar lagi, beli 1 lagi. Jadi 3 orang ada 3 kitab suci. Si A kitab sucinya A. Si B kitab sucinya B. Si C kitab sucinya C. 3 orang ada berapa kitab suci? Berapa? 3. Kalau begini saya tanya, orang Kristen kitab sucinya berapa? Jadi 1. Jadi yang 2 dicuri. Engkau ada kitab suci. Ribuan juta orang mempunyai kitab suci. Saya tanya, kitab suci orang Kristen berapa? 1. Kenapa banyak menjadi 1? Kenapa 1 bisa banyak? Kenapa kalau saya 1 engkau 1? Kita tetap 1. Berarti saya punya itu cuma 3 lembar. Dia punya 8 lembar. Semua digabung menjadi utuh, lengkap. Atau saya punya sudah lengkap? Saya punya lengkap. You punya lengkap. Semua orang mempunyai kitab suci 1 yang lengkap. Tapi digabung semua. Orang Kristen mempunyai hanya 1 kitab suci, yaitu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Di sini sudah meloncat lebih daripada 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Ngerti? 1 tambah 1 tambah 1 juta sama 1 triliun tetap 1. Di sini multiple and oneness itu tidak perlu dibedakan. Maka Allah Bapa, Allah yang utuh, Allah Anak, Allah yang utuh, Allah Roh Kudus, Allah yang utuh. Bukan 3 Allah tetapi 1 Allah. Seperti saya punya kitab suci yang utuh, engkau mempunyai kitab suci yang utuh, dia mempunyai kitab suci yang utuh. Kita tidak mempunyai 3 kitab suci. Kita sama-sama mempunyai 1 kitab suci. Tapi kitab sucimu kitab suci, kitab suciku kitab suci. 3 itu adalah 1. 1 adalah 3. Ini contoh lebih baik dari matahari. Ini contoh lebih baik daripada es, uap, dan air. Ini contoh lebih baik daripada papa, driver, dan manajer. Ini contoh paling dekat, tetapi tetap bukan. Kenapa? Karena sampai 3 harus stop. Tidak bisa ada 4, 5, 6. Kalau engkau bilang dia ada kitab suci, saya ada kitab suci, dia ada kitab suci, mengapa banyak menjadi 1? Karena tidak terbatas 3. Tetapi Allah mengapa terbatas 3? Karena waktu Allah mewahyukan diri, dia mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus semua.
No more. Tidak bisa tambah lagi siapa? Tidak bisa tambah lagi Petrus, Paulus. Allah yaitu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada tambahan lagi. Itu sebab bagaimana tahu berhentinya 3. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani itu ada kata tunggal, singular. Ada kata banyak, plural. Sama seperti Inggris, one boy, 2, 3, 4 boys. Saudara-saudara, one boy, 2 boys. Kalau Indonesia 1 anak. Engkau, saya punya 2 anak. Tidak ada, jangan. Tidak ada, saya punya 3 anak. Tidak perlu. Orang Indonesia 1 ya 1, 3 ya 3. Tapi semuanya anak. 3 anak ya 3 anak. Tidak usah. Inggris, woman, women. Man, man. Ganti E. Saudara-saudara, ini semua bahasa lain. Kenapa Alkitab harus pakai bahasa Ibrani? Lalu perjanjian baru harus pakai bahasa Yunani. Bukankah bahasa surga satu macam? Semua ikut itu. Tuhan justru memberikan kepada manusia firman sesuai dengan kemungkinan. Engkau mengerti setuntas mungkin. Dari perjanjian lama, Elohim, Elohenu. Ini bukan singular. Di dalam bahasa Ibrani bukan ada singular, ada plural. Masih ada 1, dual. 1, 2, banyak. Di bahasa Ibrani Allah bukan pakai 1, bukan pakai 2, pakai 3. Loh, kenapa begitu? Memang Tuhan mau begitu. Tuhan menwahyukan Allah yang sejati dengan hati yang jujur, menwahyukan kebenaran yang sungguh-sungguh supaya manusia mengerti dia itu siapa. Dia pakai El, dia pakai Elohim, dia pakai Elohenu. Khususnya di dalam ayat yang paling penting, namanya Shema. Hear ye Israel, dengarlah Bani Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Itu di mana? Kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, chapter 6 verse 4. The words of the Shema, the most important word from God to Israel people. You should listen to your God. Agama Yahudi adalah agama dengar. Agama Yunani adalah agama lihat. Dari lihat menemukan ciptaan yang ajaib. Dari dengar suara sang pencipta. Dengar baik-baik 2 kalimat ini. Agama Yahudi, agama mendengar. Kebudayaan Yunani, kebudayaan melihat. Waktu melihat menemukan ciptaan Tuhan yang ajaib, tapi tetap belum tahu siapa penciptanya. Waktu mendengar suara sang pencipta sendiri yang melampaui yang dicipta. Ini bedanya orang Yahudi, orang Israel sama orang Yunani. Kedua kebudayaan ini mempengaruhi seluruh dunia. Dunia dipengaruhi Yunani di dalam akademik. Dunia dipengaruhi oleh Yahudi di dalam iman kepercayaan. Saudara-saudara, sistem wahyu mengakibatkan kita dengar lalu beriman. Karena iman datang daripada pendengaran. Sistem daripada lihat, mengamati lalu menemukan, lalu mendapatkan dalil-dalil. To discover the hidden truth in God's creation. Itu namanya akademik. Itu namanya ilmu. Jadi Yunani belajar. Tetapi kalau Yahudi percaya. Engkau kirim anak kemana? Ke Inggris, ke Perancis, ke Australia. Kemana? Ke tempat mereka belajar ilmu. Yang dipengaruhi Yunani mengajar manusia untuk belajar. Yang dipengaruhi Yahudi mengajar manusia untuk mendengar dan percaya. Saudara-saudara, ini 2 berbeda sekali. Dan Tuhan berkata, sekarang aku mewahyukan kepada engkau, Shema, hear ye Israel. Sekarang lihat saya. Dengarlah engkau Israel. Allahmu adalah Allah yang esa. Your God is the only God. Istilah itu kenapa mempunyai arti ini? Karena pakai Elohenu. Elohenu bukan 1. Elohenu bukan 2. Elohenu lebih dari 3. Tapi di situ pasti cuma 3. Your God
is the only God. Allahmu Allah yang Esa. Allah itu pakai lebih dari dua. Esa tidak boleh lebih dari satu. Jadi Allah Tritunggal sudah dikunci, sudah disimpan, sudah diwahyukan di dalam perjanjian lama. Tetapi bagaimana tahu cuma tiga? Tadi kata kitab suci berjuta-juta tetap satu. Tapi Allah tidak boleh lebih tiga. Karena pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, dan melihat Allah bersemayam di atas tatanya, dan mulianya mengcover seluruh alam semesta. Dan pada waktu dia berlutut melihat keajaiban Tuhan, dia mendengarkan serafin yang berteriak, suci, suci, suci. Berapa kali? Kenapa 3 kali? Allah Bapa yang suci, Allah Anak yang suci, Allah Roh Kudus yang suci. Sampai kepada Matius 28, Tuhan berkata, baptiskan mereka dengan nama, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sehingga kita mengetahui Allah yang Esa adalah Allah yang 3 pribadi. Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Karena hanya dia Tritunggal, maka hanya dia Esa. Esa bukan arti satu tidak boleh ada pribadi kedua. Esa berarti Tritunggal ini Allah yang tidak ada bandingnya, tidak ada analoginya, tidak ada pengertiannya. Inilah Allah yang mengawahyukan diri. Karena dia wahyu, dan wahyunya jujur, wahyunya tidak mungkin tidak benar. Sehingga kita terima wahyu sebagai fakta, bukan karena logika. Dengan demikian kita percaya Allah Tritunggal. Sampai di sini mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah ketaatan kepada kami, berilah pelunakan kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Karena Engkaulah telah mewahyukan diri-Mu, Allah yang sejati, Allah yang Tritunggal. Tambah lagi iman kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam semua pikiran manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang terbatas dan terpolusi. Gugah kami dan kebenaran yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.